Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fatihatus Solihah, dari jurusan Teknologi Pendidikan kelas 3B Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sosiologi. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hanya dua subtema saja yang akan saya bahas, yaitu pengertian sosiologi dan ciri-ciri sosiologi. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sosiologi. Nah, sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Menurut KBBI, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat penyusun seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras, atau kelompok umur. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi, gerakan sosial dan perubahan sosial, serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Nah, kehidupan sosial sangat mengatur perilaku manusia, sebagian besar karena manusia tidak memiliki naluri yang memandu sebagian besar yang seperti perilaku hewan. Jadi manusia itu tidak memiliki naluri yang seperti hewan. Karena manusia itu bergantung pada institusi dan organisasi sosial untuk menginformasikan keputusan dan tindakan mereka. Mengingat peran penting yang dimainkan organisasi dalam memengaruhi tindakan manusia, maka tugas sosiologi adalah untuk menemukan bagaimana organisasi memenuhi perilaku orang, bagaimana organisasi mempengaruhi perilaku orang, bagaimana mereka dibentuk, atau bagaimana organisasi berinteraksi satu sama lain. Di antara struktur organisasi yang paling mendasar adalah lembaga ekonomi, agama, pendidikan, dan politik, serta lembaga yang lebih khusus seperti keluarga, komunitas, militer, kelompok teman sebaya, klub, dan asosiasi sukarelawan. Nah, jadi intinya tugas dari sosiologi ini adalah bagaimana menemukan bagaimana atau mencari tahu bagaimana organisasi ini dapat mempengaruhi perilaku orang, kemudian bagaimana organisasi ini dibentuk, atau bagaimana organisasi ini berinteraksi satu sama lainnya. Nah, kemudian lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri sosiologi. Nah, ciri-ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama adalah empiris, kemudian yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat non-etis. Nah, apa sih empiris itu? Empiris itu adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap pernyataan dan tidak bersifat spekulatif. Contohnya seperti apa? Contohnya, sebagai contoh, sosiologi mempelajari tentang fenomena kemacetan di ibu kota Jakarta. Di Jakarta ya, argumentasi yang muncul dari penelitian sosiologi misalnya adalah kemacetan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan transportasi publik yang dicetus pemerintah daerah. Nah, dengan kata lain, jadi karena masyarakat Jakarta ini tidak masyarakat Jakarta yang dimana mereka juga adalah penyebab kemacetan ini tidak percaya bahwa transportasi publik akan menciptakan kenyamanan baik secara pelayanan maupun akses, sehingga masyarakat itu lebih suka naik kendaraan pribadi. Nah, argumen ini diambil dari realitas objektif di lapangan dan bukan spekulasi kosong. Ketika argumentasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka unsur empiris telah dipenuhi oleh penelitian sosiologi. Jadi sudah jelas yang nampak itu adalah karena masyarakat, contohnya ya, karena masyarakat Jakarta tidak percaya pada pemerintah, pada kenyamanan angkutan umum, sehingga mereka masing-masing memiliki kendaraan pribadi yang akhirnya menyebabkan kemacetan. Itu kayak argumen dari masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ciri sosiologi yang kedua, yaitu teoritis. Apa itu teoritis? Nah, teoritis sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis
di mana untuk bertujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Nah, kalau tadi empiris itu dia apa namanya, punya argumentasi, kan? Ketika empiris itu dia berdasarkan observasi sehingga memiliki sebuah argumen. Nah, kemudian teoritis ini mencari sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Nah, lanjut yang tadi, ketika ada kemacetan di Jakarta, nah, dari segi teoritis ini, sosiologi menjelaskan adanya hubungan yang signifikan antara kemacetan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang rendah. Nah, pernyataan tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang penelitian sejak observasi hingga penarikan kesimpulan. Jadi, empiris. Ada ciri-ciri empirisnya dan ciri-ciri teoritis. Jadi dia masuk sosiologi. Kemudian, ciri yang ketiga yaitu kumulatif. Artinya, sosiologi membangun argumen sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis, berkembang dari teori yang sudah ada. Kemudian dikritisi, diperbaiki agar teori tersebut dapat lebih relevan dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi teori-teori tersebut merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dia dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Jadi teorinya itu berkembang terus, tidak hanya di situ-situ aja. Nah, sebagai contohnya, yang tadi penelitian sosiologi tentang kemacetan menghasilkan kesimpulan baru yang melibatkan kesimpulan-kesimpulan yang pernah dibuat sebelumnya. Misalnya, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa penyebab macet adalah karena tingginya daya beli masyarakat, termasuk daya beli konsumsi mobil pribadi. Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa mobil memberikan prestige dan status yang menjanjikan buat penggunanya. Kumulatif sebagai ciri-ciri sosiologi artinya apa? Beberapa hasil penelitian tersebut dilibatkan dalam analisis, sehingga kesimpulan baru yang sudah ada merupakan hasil akumulasi pengetahuan. Kemudian non-etis, yang terakhir non-etis, artinya sosiologi membahas suatu masalah sosial tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik atau buruknya suatu persoalan yang dibahas. Maksudnya apa? Jadi contohnya tadi yang kemacetan sebagai masalah sosial dalam penelitian sosiologi tidak dinilai sebagai hal buruk. Nah, jadi dalam penelitian sosiologi, kemacetan ini tidak dinilai sebagai hal buruk. Namun tidak juga mengatakan bahwa kemacetan itu baik. Jadi, sosiologi ini hanya menjelaskan mengapa kemacetan di ibu kota Jakarta bisa terjadi. Ketika penjelasannya mengatakan bahwa kemacetan bisa terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, sosiologi tidak pula menjustifikasi bahwa tingkat kepercayaan publik yang rendah itu buruk. Jadi, sosiologi bersifat non-etis itu maksudnya tidak menjustifikasi baik atau buruk suatu persoalan sosial. Jadi, sosiologi itu hanya mencari sebab akibat, kemudian memberikan melakukan observasi dulu kan, kemudian mencari setelah ada argumen tentang hal itu, kemudian mencari sebab akibat. Setelah didapatkan sebab akibat, akhirnya ada teori yang berkembang. Jadi teorinya itu berkembang dari yang dulu, semakin bertambah tahun itu dia semakin berkembang karena dia bersifat dinamis. Kemudian non-etis, jadi tidak memihak. Sosiologi itu tidak menentukan apakah ini dia baik atau buruk, tidak. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.